Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku santri-santri Alhamdulillah yang masih sampai saat ini masih PJJ di rumah. Teriring doa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat memahami materi-materi fikih yang akan disampaikan dengan mudah serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah ketentuan bagi hasil atau disebut dengan qirad, bisa juga istilahnya mudharabah. Qirad sama mudharabah ini dua istilah yang sama ya. Perbedaannya kalau qirad itu lebih banyak dipakai oleh para ulama yang berada di tanah Mekah dan Madinah, sedangkan mudharabah adalah istilah yang lebih banyak dipakai oleh para ulama yang berada di Irak, khususnya di Baghdad, di Kufah dan di Basrah. Baiklah, kita sama-sama menyimak materi ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dalam perekonomian Islam terdapat istilah qirad atau disebut juga mudharabah. Istilah tersebut merupakan istilah untuk kerjasama dalam bentuk peminjaman modal tanpa menggunakan sistem bunga dengan perjanjian bagi hasil. Modal tersebut diberikan oleh pemilik modal, baik perorangan ataupun lembaga, ke orang lain yang membutuhkan bantuan modal. Besar kecilnya bagi hasil ditentukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Contoh qirad dalam bentuk perekonomian modern diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah, yang menggunakan perjanjian tertulis dengan saksi atau melakukan akad yang disetujui oleh kedua belah pihak. Qirad merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Qirad menunjukkan bahwa seorang yang mampu mau memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu, terutama modal, untuk usaha, dan bisa dikategorikan ibadah karena sangat jelas unsur tolong-menolong terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi." Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Selanjutnya, bagaimana dengan pengertian qirad? Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi menjelaskan bahwa qirad adalah penyerahan harta dari sahibul mal atau pemilik harta kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa qirad adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya, qirad dilakukan pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga, dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalani suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang penting, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Apabila qirad menyangkut modal yang cukup besar,
sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, dasar hukum qirot. Dasar hukum qirot. Qirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan sebab qirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan qirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam. Nah, selanjutnya, dalam kenyataan hidup, ada beberapa orang yang memiliki modal tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu, ada orang yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Islam memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk qirot. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan." Rawahu Ibnu Majah. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatannya itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, bagaimana dengan rukun qirot? Nah, rukun qirot adalah hal yang pokok yang harus ada dalam sebuah transaksi atau akad. Maka apabila hal-hal yang pokok ini tidak ada, tidak sahlah transaksi tersebut. Rukun qirot yang pertama adalah adanya malik atau pemilik modal dan amil, pengelola modal. Syarat keduanya adalah mumayyiz, berakal sehat, sukarela, dan amanah. Syarat yang kedua, adanya modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas, dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, jenis usaha. Usaha yang dijalankan harus jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, keuntungan. Pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Dan yang kelima, ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul di antara keduanya juga harus jelas. Selanjutnya, syarat qirot. Syarat qirot yang pertama adalah pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, tidak ada paksaan. Diketahui jumlah modalnya, baik oleh pemilik modal maupun penerima. Jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian, dan ada perjanjian bagi untung antara keduanya, pemilik dan si pengelola modal. Dan selanjutnya, larangan bagi orang yang menjalankan qirot. Larangan yang pertama, melanggar perjanjian atau akad qirot. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Ini dilarang atau tidak boleh. Dan yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara' atau hukum agama. Dan selanjutnya, bentuk-bentuk qirot ada 2. Yang pertama adalah bentuk qirot yang sederhana, dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil antara 2 orang begitu. Kemudian mereka bertransaksi qirot, yang satu ngasih modal, memberikan modal, dan yang satu menjalankan modalnya. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk yang modern, yaitu menabung di bank syariah dengan prinsip-prinsip berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil atau
mudharabah. Kemudian ketentuan-ketentuan dalam qiraat. Ketentuan yang pertama, agar dapat berjalan lancar maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pengelola modal pun harus bersifat jujur, amanah, dan profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya dibuat sejelas mungkin untuk menghindari perselisihan yang mungkin bisa saja terjadi. Jika dipandang perlu dicarikan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kelima, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka ditanggung oleh pengelola modal. Yang keenam, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Penjelasan selanjutnya adalah tentang manfaat qiraat. Manfaat yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Manfaat yang kedua, menggalang ekonomi umat. Manfaat yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat keempat, mengurangi pengangguran. Manfaat kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Baiklah, yang terakhir adalah hikmah qiraat. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan modal. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim antara keduanya. Dan yang ketiga, terbinanya pribadi yang kuat untuk saling tolong-menolong antar sesama. Nah, demikianlah penjelasan mengenai apa itu qiraat. Semoga mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita pahami bersama dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah evaluasi, yaitu mengatas kalian apakah kalian memperhatikan atau tidak. Nanti jawabannya kalian tulis di kertas selembar, kemudian dikirim via WA Japri. Soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan rukun-rukun qiraat lengkap ya. Yang kedua, sebutkan contoh qiraat dalam bentuk perekonomian modern. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan 2 larangan bagi orang yang menjalankan akad qiraat. Yang terakhir 4 saja ya. Sebutkan 2 manfaatnya qiraat ya, 2 manfaatnya qiraat. Sekali lagi jawabannya kalian tulis di kertas selembar ya. Jawabannya saja ya, tidak usah pakai soalnya. Kemudian difoto dan kirimkan via Japri. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.